Hai Detikers, balik lagi sama aku Yuni Septiani di program Viral. Viral kali ini sedikit berbeda karena Ayunda dan tim nih udah standby dari jam 4 subuh. Detikers bisa lihat jam 4.21 kita udah standby. Kira-kira kita mau ngapain ya? Sampai-sampai harus standby jam 4.21 nih. Yap, hari ini aku dan tim mau ke Risol Mayo Margo yang ada di Ciledug, Tangerang. Nah, Risol Mayo ini katanya viral banget sampai-sampai orang rela antri dari jam 5 subuh nih. Nah, penasaran gak sih Detikers, seenak apa sih Risol Mayo sampai orang bisa antri dari subuh? Dan aku penasaran juga sih, pengen nyobain. Daripada bingung, Detikers juga penasaran, langsung aja ikutin aku, mau langsung OTW ke Risol Mayo Margo. Nah, Detikers, sedikit informasi buat Detikers, katanya sih kemarin ada yang penasaran juga, salah satu selebgram Torik Halilintar yang ikut antri pengen nyobain Risol Mayo Margo. Katanya sih sampai ngeborong ya. Aku makin penasaran aja sih pengen nyobain Risol Mayo Margo. Ikutin aku terus. Akhirnya Detikers, Ayunda nyampe di Risol Mayo Margo yang ada di Ciledug, Tangerang. Detikers bisa lihat sendiri dari depan sampai belakang itu udah rame banget yang antri, dan beneran rame banget. Aku aja kayak udah paling pagi datang, ternyata masih antrian kesekian puluh orang kali ya. Nah, aku juga mau kasih lihat ke Detikers, aku juga akan nih pakai stopwatch. Kira-kira dalam waktu berapa lama ya risolnya habis, dan aku udah stopwatch. Nanti kita lihat dalam beberapa menit atau berapa jam akan ludes. Ikutin aku terus ya. Dari aku datang di dikasih ternyata dalam waktu 15 menit udah habis. Berapa mayo Bu? Bu Yanti ngambil 500 risol mayo habis dalam waktu 15 menit. Aku nyampe. Aku udah dapet risol, tapi risol sayur nggak apa-apa deh daripada enggak. Nah Mbak, aku mau nanya nih Mbak, alasan Mbak datang ke Risol Mayo Margo apa sih Mbak? Sebenarnya penasaran aja sih, soalnya kan sempat viral ya di TikTok. Jadi aku pengen coba sih. Pengen coba ya? Iya, pengen coba. Terus taunya tempat ini dari mana Mbak? Dari TikTok. Dari TikTok. Udah ngantri jadi jam berapa sih Mbak? Baru sih, aku baru ya? Baru. Tapi dapat nggak? Nggak dapet. Nggak dapet ya? Habis. Mbak dari mana nih kalau boleh tahu? Aku dari Jakarta Barat, Kebun Jeruk. Lumayan ya dari Jakarta. Kalau boleh tahu nih Mbak, besok bakalan balik lagi nggak mau nyobain Risol Mayo? Pengen sih, pengen penasaran ya? soalnya. Karena belum dapet ya Mbak ya? Iya, belum dapet. Oke Mbak. Makasih. Iya, makasih. Nah Detikers, ternyata gara-gara Risol Mayonya habis padahal masih jam 6 subuh, antrian yang tadi kita panjang, Detikers udah lihat langsung kosong gara-gara Risol Mayonya habis. Dan habis itu nih, katanya sih beberapa orang akan balik lagi ke sini pengen nyoba ini. Nah Detikers, akhirnya Ayunda ketemu sama penjual dari Risol Mayo Margo. Halo Pak, apa kabar? Ya, kabar baik. Baik Pak? Ya, sehat. Alhamdulillah. Ya. Pak, aku boleh tahu nggak sih Pak, awalnya viral Risol Mayo Margo ini dari mana sih Pak? Nah, kalau bicara soal viral, sebenarnya saya sendiri juga nggak ngerti. Jadi justru yang memberitahu bahwa ini viral adalah customer sendiri gitu loh. Okay. Nah, dia bilang di TikTok, tapi memang anak saya TikTokers ya. Dan followersnya juga lumayan. Namun, ya itu tadi, rupanya ada salah satu teman yang datang ke sini dari tempat jauh. Dia bilang, dia buat testimoni, wah nggak sia-sia saya jauh-jauh datang. Ternyata risolnya enak. Sejak dari situ, udah selama sebulan ini ya begitulah keadaannya. Ramainya Risol Mayo ini udah dari 1 bulan yang lalu berarti ya? Ini, satu bulan ini. Yang lalu. 1 bulan. Nah Pak, kira-kira untuk teman-teman yang datang ke sini, udah antri dari jam berapa sih Pak? Beragam-ragamnya, ada yang dari jam 3, dari jam 3 pagi. Jam 3 pagi? Jam 3 pagi. Wow. Ada yang tiduran di mobil di situ parkir. Dan uniknya lagi, ada yang dari Pekanbaru,
dia mau ke Jogja, tapi ke sini dulu hanya untuk mengambil risol. Itu beneran ada, Pak? Ya? Itu beneran serius orangnya kesini demi Beneran risol serius. doang? Mobilnya dengan ini dengan segala kotornya itu mobil dari mana? Dari daerah. Nah itu memang dia bilang sengaja sebelum ke Jogja saya harus Mampir mampir dulu dulu ke sini. Dan mereka hanya bermodalkan Google Map. Udah nyampe ke sini, Pak? Iya udah nyampe. Dapat nggak dari temen yang dari Pekanbaru? Dapat karena mereka sudah di sini dari jam 3, jam 4. Aku juga ngeliat tadi antriannya sangat-sangat panjang, Pak. Jam 5 subuh, aku udah nyampe di sini nih. Iya. Nah, Pak, kira-kira buat per orangnya itu tuh biasanya beli berapa banyak sih, Pak? Nah, jadi melihat tren yang terjadi waktu pertama kali, kita masih loss. Pertama kita masih loss, ternyata hanya berapa orang udah habis. Nah, setelah itu akhirnya beberapa teman tim saya di sini ambil inisiatif. Pak gimana ya kalau nanti kita loss begini terus ya kita hanya jualan 5 menit selesai. Betul. Akhirnya saya bilang, oke, kita bagi aja, kita jatah 5 pitch per orang. Oh, berarti dijatahin sekarang ya, Pak, yang tadinya ya Kita udah mau beli jatah berapa gitu ya? supaya lebih banyak yang terakomodir. Karena saya tahu ini bukan sekedar ini hanya untuk mereka ingin tahu, mencoba. Jadi kalau ingin coba berarti kan 5 cukup. Betul. Nah, itulah dasarnya kenapa kita tetapkan 5. Oke, berarti biar semua dapat aja Biar sebenarnya, Pak ya? pemerataan. Oke. Pak, jam bukanya jam berapa sih, Pak? Sebenarnya kalau yang kita buat seperti yang ditayangkan itu jam 6. Jam Karena 6 subuh? jam 6 pagi. Jam 6 Karena pagi? ini kan kue kan harus kumpul dulu baru kita buka. Tapi karena melihat antrian seperti ini jam 5 karena kita buka lah supaya tidak mengganggu lingkungan. Ya. Buka jam 6 pagi di Tikers, padahal sekarang udah jam 6.22. Luar biasa sekali ya, Pak ya, antusias teman-teman ya, Pak. Nyobain risol mayo margo. Jam setengah 9 pagi udah mau habis aja. Harganya 4 ribuan, aku pesen 5. Oke, Pak, untuk harganya berapa sih, Pak? Nah itulah saya bilang, jadi sebenarnya risol kita ini simple ya, kita hanya jual 4.000 per pitch. 4.000 per Rp4.000, piece. iya. Pantesan orang kalau misalkan nggak dibatasin akan beli banyak mungkin Iya, ya, Pak ya? betul. Nah, Pak, untuk khusus hari ini, Bapak udah bikin berapa pieces risol mayo nih, Pak? Yang saya hitung tadi itu semua 493. 493 itu Bapak buka dari jam? Jam 5. Jam 5. Habisnya Jam 5. jam? Ya, tadi kira-kira jam 6 ya. Jam 6 udah habis itu. Setengah 6 sih aku tadi hitung ya di Tikers ya. Iya. Dan aku juga nggak kebagian sih kebetulan. Nah, Iya. Oke, Pak, aku pengen sangat-sangat kepo nih, Pak. Apa sih yang beda dari risol Bapak dengan risol yang lain? Bahan-bahannya ada yang diganti atau gimana nih, Pak? Ini lucu ya. Sebenarnya gini, kita itu buat risol itu biasa-biasa aja ya. Bahannya juga biasa, tidak ada yang berbeda. Bahkan bahan-bahan itu yang mudah ditemukan, misalnya seperti terigu itu kan kita pakai terigu yang itulah yang biasa dipakai untuk kue-kue. Biasalah bahannya, nggak ada yang khusus, nggak punya resep khusus. Itu aja sebenarnya. Jadi nggak ada yang istimewa untuk bahan. Jadi standar aja. Tapi saya ya nggak tahu, mungkin pas di Takarannya mungkin pas kali ya, Pak ya? barangkali itu cocok untuk yang merasakan gitu ya. Karena saya tidak berani mengatakan bahwa itu enak. Tapi karena orang kembali, saya mengatakan bahwa mereka suka. Nah itu aja. Berarti sebenarnya orang kesini, ya aku juga penasaran sih, Pak. Maksudnya kenapa orang bisa ngantri dan repurchase lagi, datang lagi. Berarti sebenarnya memang ada yang berbeda Iya, aja mungkin ya, Pak ya. betul. Nah, Pak, ada hari libur nggak sih, Pak, buat jualannya, Pak? Nah ini dia, jadi dulu saya sebenarnya kan setiap minggu itu libur, ibadah ya. Tapi sejak ada COVID ini, kita bisa live streaming di rumah. Dan kebetulan waktunya kita itu jam 10. Jadi habis dari sini kita masih bisa ibadah lewat live streaming. Berarti disambi juga berarti ya, bisa, Pak ya? tetap. Tidak boleh tinggalkan ibadah. Betul. Pak, kira-kira bakalan buka cabang nggak sih, Pak? Melihat satu antrian di sini, tiba-tiba kan, biar dipecah aja deh, biar antrian gak sepanjang. Itu dan menambah teman-teman lain buat bantuin Bapak gitu. Mimpinya seperti itu ya, mimpinya seperti itu. Karena saya tidak mau muluk-muluk, tapi mungkin saya harus menghitung ulang. Tapi mungkin saya akan inikan dulu di sini benar-benar di-maintain di sini dulu betul-betul memang sudah tuntutannya sudah sebegitu perlu, baru saya akan buka cabang. Jadi sementara saya akan tetap bertempat di sini dulu. Oke nih, Pak. Karena tempatnya juga saya kira kan cukup
memadai lah ya. Berarti sebenarnya hari ini lumayan lebih banyak apa dari biasanya, apa gimana nih Pak? Enggak, kita buat rata-rata, bahkan saya bilang kurang. Karena Kurang biasa ya? kita bisa 500, tapi hari ini kita kurang dikit. Kurang dikit ya? Iya. Nah Pak, dari 500 pieces Bapak bikin risol mayo, jam berapa sih Pak Bapak mulai startnya itu buat nyiapin ini, itu jam berapa tuh Pak? Jadi itulah, jadi dilema sebenarnya ya. Jadi itu kita siapkan nanti mulai dari siang. Ini bahkan dari sekarang itu sudah mulai persiapannya untuk supaya bisa nanti memenuhi untuk besok pagi. Jadi itu nanti dibuat, kira selesai kira-kira paling, saya sih stop, nggak boleh lewat dari jam 10 malam. Habis itu kita istirahat, nanti jam 3 untuk ngegoreng. Nah jam 3-nya digoreng, inilah yang kita persiapkan tadi yang untuk dijual seperti itu betul. Tapi memang lagi-lagi ada yang dikorbankan di sini. Karena apa? Jadi sementara pesanan kita closing, pesanan dari luar, karena memang kita concern kepada pelanggan yang datang langsung. Jadi siapapun yang mau pesan, mau saudara, mau siapa itu, Nah, untuk dulu sementara deh, kita gitu ya. minta maaf. Kita minta maaf, tidak boleh ini dulu karena memang kemampuan pembuatan produksinya ya, keterbatasan produksi. Berarti udah nyiapin dari siang berarti ya Pak? Iya betul. Itu jadi nanti setelah jadi dibuat ininya bahan-bahan ininya semua dimasukin di showcase tuh. Nanti baru pagi-paginya digoreng. Pak, Bapak dari tadi cerita-cerita, aku juga melihat teman-teman yang dapatan, aku tuh pengen banget nyobain risol mayo Bapak nih Pak. Emang ada sisa apa Pak? Gini, kemarin kan kamu chatting saya. Ya. Jadi setidak-tidaknya saya pikir kalau datang ya, saya yakin nggak akan mungkin kebagian. Jadi ada sediakan, tapi tidak 5 ya, kurang dari 5. Berapa tuh Pak? Ya ada 2. Ya, detikers daripada enggak sama sekali nyobain risol sayur, saya akhirnya dapat juga 2 risol mayo ya Pak ya. Iya. Nah detikers, mungkin sekian dulu obrolan aku sama Bapak Arthur. Sampai di viral minggu depan, aku sekalian mau nyobain risol mayonya ya Pak ya. Oke. Tadi di mana Pak? Di belakang ya? Iya. Nah, detikers, aku tadi habis ngobrol-ngobrol sama yang punya risol mayo. Di sini ada 2 plastik, di sini jajanan aku tadi ada pastel dan jajanan lainnya. Nah, ini nih, risol mayo yang dikasih bapaknya, yang orang itu rela banget ngantri sampai dari subuh buat nyobain ini doang. Sekarang aku mau nyobain ya. Aku deg-degan sih. Wah, tebel ya, sampai bluber-luber. Biar kayak selebgram gini-gini kali ya. Oke, aku coba ya. Sampai meluber. Nggak salah sih kenapa orang-orang rela antri ke sini. Dia terus udah lihat mayonya itu bener-bener tuh sampai tumpah, luber, dan ada smoked beef kayaknya di sini, dan ada telur juga. Rasanya itu risol mayo ini lebih ke manis sih karena di dalamnya nggak ada sausnya. Terus di sini di dalam juga ada smoked beef kayaknya, dan ada potongan telur juga. Dan masih garing sih, aku gigit tadi. Aku coba lagi ya. Kayaknya aku pakai saus lebih enak deh. Nah, detikers, sekian dulu viral kali ini. Sampai jumpa di viral minggu depan. Dadah! Aku sambil makan risol lagi ya.